Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Yanamar, nomor induk mahasiswa saya adalah 1603194 Di sini saya akan mempresentasikan akulturasi dan asimilasi dalam budaya. Yang pertama, akulturasi. Definisi akulturasi. Akulturasi menurut Kunchoro-Ningrat mengemukakan bahwa akulturasi merupakan suatu proses sosial yang akan timbul jika sekelompok manusia dengan budaya tertentu dihadapkan dengan unsur budaya asing. Akulturasi menurut saya adalah proses penggabungan budaya asing dengan budaya kita, sehingga budaya asing tersebut lambat laun akan diterima dan diubah oleh budaya kita sendiri tanpa adanya perubahan yang terjadi di dalam budaya kita. Selanjutnya adalah faktor yang mendukung terjadinya akulturasi. Adanya kontak dengan budaya lain, adanya penduduk yang heterogen, adanya toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang, adanya sistem pendidikan formal yang maju, adanya sikap menghargai seseorang dan mempunyai keinginan untuk maju. Selanjutnya, faktor yang menghambat terjadinya akulturasi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional mempunyai kepentingan tertanam dengan kuat adanya prasangka yang buruk terhadap hal baru. Tahapan terjadi akulturasi diawali dengan budaya asing yang diterima apa adanya, lalu terjadi proses imitasi, terjadi penyaringan dan penyesuaian dengan budaya setempat, lalu menampilkan kekuatan penguasaan, dan yang terakhir adalah menciptakan kreasi yang baru. Dampak akulturasi ini memiliki dua dampak, yaitu dampak yang positif dan dampak yang negatif. Untuk dampak positif, terjadi akulturasi adalah kemajuan teknologi dan kemajuan pola pikir meningkatnya kehidupan yang lebih baik, menciptakan lapangan kerja. Untuk dampak negatif, terjadi akulturasi adalah terjadinya pengaruh budaya individualis, terjadi perubahan budaya, dan terjadinya perubahan budaya asli. Contoh akulturasi yang diambil adalah siomay. Siomay ini berasal dari budaya Tionghoa yang mana pada awalnya siomay ini dibuat dari daging cincang, lalu dibungkus dengan kulit pangsit. Makanan ini lambat laun diubah bahannya, mana siomay yang ada di Indonesia ini umumnya dibuat dari ikan tenggiri dan juga dibuat dari ayam, udang, dan kepiting. Selain itu, makanan ini disajikan dengan bumbu kacang. Selanjutnya, asimilasi. Definisi asimilasi menurut Sukanto mengemukakan bahwa asimilasi adalah proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha yang mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang dan kelompok-kelompok manusia, dan juga usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan juga proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan secara bersama. Asimilasi menurut saya adalah suatu kebudayaan yang terdiri dari dua budaya yang mana budaya tersebut terjadinya pembaruan yang disertai dengan hilangnya ciri khas dari kebudayaan asli sehingga terjadinya sebuah kebudayaan yang baru. Syarat terbentuknya asimilasi, menurut Roni Rodin dalam buku Informasi dalam Konteks Sosial Budaya, syarat terjadi pembentukan asimilasi ini terdiri dari tiga, yaitu adanya sejumlah kelompok dengan kebudayaan berbeda, terjadinya interaksi antar kelompok secara terus-menerus yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, dan yang terakhir adalah kebudayaan tiap kelompok berubah dan saling menyesuaikan. Masyarakat yang mengalami asimilasi ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Kunchoro-Ningrat. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi berbagai golongan manusia yang latar belakang budayanya berbeda setelah mereka bergaul secara insentif. Jadi masyarakat yang mengalami asimilasi ini adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda dan masyarakat tersebut bergaul secara insentif atau terus-menerus. Faktor yang mendukung terjadi asimilasi, membuka diri terhadap budaya baru, perkawinan antar budaya yang berbeda, menghormati dan menghargai budaya orang asing. Faktor yang menghambat terjadi asimilasi, ketidaktahuan tentang budaya tertentu, ketakutan terhadap budaya baru, perasaan yang superior dari suatu individu budaya tertentu terhadap budaya lainnya. Contoh asimilasi yang diambil adalah Valentine. Valentine ini terjadi pada bulan Februari, yang mana perayaan Valentine ini bukan budaya yang asli dari Indonesia, namun banyak sekali orang-orang Indonesia yang melakukan atau merayakan Valentine ini. Selanjutnya adalah akulturasi penggayaan arsitektur Indo-Eropa di Jalan Braga, Bandung. Saya memilih akulturasi ini karena bangunan di Jalan Braga ini patut dilestarikan karena bangunan tersebut masih memiliki ciri khas arsitektur Eropa. Selanjutnya, sejarah bangunan di Jalan Braga. Pada zaman dahulu, Jalan Braga adalah jalan culik karena pada saat itu jalan tersebut kerap menghilangkan banyak orang, bahkan nyawa orang. Jalan Braga dikenal dengan kota yang memiliki banyak toko. Penggayaan arsitektur bangunan yang digunakan di Jalan Braga ini menggunakan gaya arsitektur Indo-Eropa. Proses akulturasi bangunan di Jalan Braga ini dimulai dengan kombinasi elemen-elemen arsitektur lokal sehingga terjadinya akulturasi budaya Indonesia dan Eropa. Penggabungan ini awalnya dikarenakan mahalnya perawatan bangunan yang bergaya Belanda di kawasan tropis sehingga arsitektur Belanda mengikuti arsitektur pribumi. Pada saat itu, arsitektur Belanda menyesuaikan dengan iklim tropis. Penggayaan arsitektur Indo-Eropa ini menyatukan atap tropis dan ornamen yang dimiliki oleh arsitektur gaya Eropa. Penggayaan arsitektur Indo-Eropa di Jalan Braga, Bandung. Untuk penggayaan arsitektur Indo-Eropa ini masih dipergunakan oleh masyarakatnya karena penggayaan arsitektur Indo-Eropa ini mempunyai daya tariknya tersendiri. Namun semua masyarakat belum tentu menyukai penggayaan arsitektur Indo-Eropa. Bangunan yang ada di Jalan Braga ini hampir sepenuhnya sudah direnovasi. Meskipun sudah direnovasi, bangunan di jalan tersebut masih terasa arsitektur Indo-Eropanya. Selanjutnya, asimilasi makanan lotek khas Sunda.
Alasan saya memilih makanan tersebut adalah makanan ini mudah ditemui dan makanan ini mempunyai banyak khasiat karena bahannya yang terbuat dari sayur-sayuran. Sejarah makanan lotek ini berawal dari tahun 1970 ketika seorang jurnalis ingin memakan salad di daerah Parongpong, Jawa Barat, namun salad di daerah tersebut sulit untuk ditemukan, bahkan tidak ada di warung makan, sehingga ia berinisiatif untuk membuat salad dengan bahan seadanya dan alat yang tradisional atau low-tech. Dikarenakan orang Sunda yang susah melafalkan kata low-tech, orang Sunda merubah pelafalan tersebut menjadi low-tech. Proses asimilasi makan low-tech khas Sunda. Proses asimilasi ini adalah bahan makanan dari salad yang mana pada tahun 1970 di daerah Parongpong, bahan untuk membuat salad itu sangat sulit, sehingga bahan untuk membuat salad menggunakan bahan yang seadanya yang ada pada daerah tersebut, dan hal tersebut menjadi proses asimilasi, yang mana asimilasi adalah pembaruan dari dua budaya dan hilangnya ciri khas dari budaya tersebut. Lotek makanan khas Sunda. Makanan lotek ini masih ada, bahkan mudah ditemukan di Bandung. Makanan lotek ini tersedia pada pedagang kaki lima atau tersedia di food court. Selain itu, lotek ini sekarang mempunyai tambahan seperti lotek yang ditambah dengan kerupuk atau bahkan lontong. Kesimpulannya, akulturasi dan asimilasi merupakan hal penting, karena akulturasi dan asimilasi ini mempengaruhi perkembangan budaya-budaya yang ada di masyarakat. Akulturasi dan asimilasi ini memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dampak positif yang diberikan adalah adanya perkembangan budaya-budaya di masyarakat seperti maju pola pikir dan juga teknologi. Sedangkan dampak negatifnya ini adalah menghilangnya identitas budaya tersebut. Hasil dari akulturasi ini dapat dilihat pada kasus bangunan-bangunan yang berada di Braga, yang mana kala itu arsitektur Eropa menyesuaikan iklim tropis yang ada di Indonesia, dan hal tersebut membuat terciptanya penggayaan baru, yaitu penggayaan arsitektur Indo-Eropa. Hasil dari asimilasi yang terjadi ini dapat dilihat pada kasus lotek, yang mana pada saat itu bahan untuk membuat salad itu sangat sulit, sehingga bahan untuk membuat salad menggunakan bahan yang seadanya dan menggunakan alat sederhana, dan saat ini lotek adalah makanan yang sehat karena bahan yang berasal dari sayuran. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.